Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hari ini akan mempelajari bagaimana cara membuat peta topografi dari data Google Earth ya. Oke, bagaimana caranya? Yang pertama yang harus kita siapkan adalah eh, software ini online ya, yaitu software Google Earth Pro dulu. Ini ada softwarenya Google Earth Pro untuk di wilayah, karena kita tinggal di Ketapang, kita ambil wilayah Ketapang saja. Kita coba membuat peta topografi Pulau Datok ya. Jadi ini ada Pantai Pulau Datok, ini pulaunya ya. Bagaimana caranya? Pertama ya ini ditarik dulu ya. Di bagian ini ada add pad. Waalaikumsalam. Add pad ini kita buat sebanyak mungkin titiknya ya. Nah, kalau mau bagus harus teratur ya. Jangan sampai tidak teratur. Ini yang teratur kita buat memang memakan waktu agak lama ya. Kita tipe melingkar boleh, tipe persegi juga boleh. Waalaikumsalam. Lain kali jangan terlambat lagi. Walaupun ini ada rekaman ulangnya ya. Jangan lupa sahabat yang di rumah yang mengikuti perkuliahan ini dibunyikan loncengnya untuk ikut kuliah berikutnya. Subscribe dan komen kalau belum paham, kita buatkan versi yang lebih paham ya. Untuk yang di rumah, untuk yang di sini harus paham kan, mahasiswa saya pintar-pintar. Nah ini ya contoh, semakin rapat semakin bagus ya. Ya kita ambil ini yang kurang rapat karena ini sebagai contoh. Kemudian kasih nama, misal Pulau Datok misalnya. Oke, ini disimpan. Nah, karena udah disimpan di dalam Google Earth-nya, selanjutnya data ini kita pindahkan menjadi, di caranya klik kanan, Save Pledge As. Nah, ini harus kita simpan cari tempat penyimpanan yang menurut kalian bagus lah ya. Saya buatkan folder baru ya, kuliah 1. Nanti kita akan ada kuliah yang lain. Data Pulau Datok dalam bentuk KLM ya, KML. Ini nanti disimpan KML, save. Udah pengambilan data untuk data topografi dari Google Earth selesai, perkuliahan selesai. Oke, di bagian Google Earth-nya sudah selesai, bisa kalian tutup saja Google Earth-nya. Kita lanjut, data Google Earth ini harus kita konversi ya, supaya bisa dibuka filenya ke software yang lain, yaitu cari GPS visualizer ya. Nah ini temu GPS visualizer. Langsung aja diklik. Kemudian
Di sini ada upload file ya. Pilih file yang tadi disimpan. Mana filenya? Saya simpan tadi di kuliah 1. Ini ya, data Pulau Dato, open. Kemudian data ini kita convert. Pilih dulu outputnya ya. Outputnya GPX file. Ini banyak sekali ya. Atau yang lain, GPX file. Kemudian convert. Maka dia akan langsung melakukan convert. Hasilnya ini ya. Langsung kalian download saja. Hasil convertan ini langsung di download. Waalaikumsalam. Ini satu lagi mahasiswa cantik nih. Tapi telat. Kurang cantiknya. Coba dicek apakah sudah terdownload. Ini ya. Data 2024 ini sudah terdownload. Ini biar mudah kita pindahkan filenya dari data download ke penyimpanan kita ya. Ctrl C untuk pemindahan. Baik, data downloadnya sudah pindah. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita buka software. Nama softwarenya TCX Converter ya. Ini yang belum punya di laptopnya silakan install dulu. Nah, di TCX Converter kalian buka, open ya. File yang tadi ingat penyimpanannya ya ini ya. Open. Nah, selanjutnya ya suaranya kalian ditonton ramai orang nanti. Termasuk kalian sendiri yang belum paham bisa menonton ini ya. Setelah dibuka, langsung saja kita ini ya, diubah datanya yang tadinya TCX ya, diubah menjadi Excel, pilih CSV ya. CSV ini file dalam bentuk Excel, maka di-save ulang ya. Di-save ulang, kita cari pengesapan ini data kontur CSV ya. Ini Excel ya. Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya kita buka Excel-nya ya. Ini kita keluarin dulu. Kemudian ini juga sudah balik ke layar. Wah, muka saya lindung. Lindung sama ini ya. Oke. Oke, untuk membukanya kita perlu Excel ya. Buka lagi Excel. Nah, di Excel ini ya harus benar-benar diperhatikan dulu ya. Harus benar-benar diperhatikan apa yang harus diperhatikan. Ini kenapa nih? Kalau ada gangguan. Dua ya Excel ini. Tutup dulu satu. Kemudian data tadi ya kita buka lagi.
Ini agak berat jadinya. Ini data Excel ini. Kita coba, mau nggak dia? Kalau nggak mau, artinya harus Excelnya diatur dulu. Tuh. Pastikan koma ya. Koma ini apa artinya lat, lat, data lat, long, dan altitude-nya. Ini data dalam bentuk lintang, lintang, ini bujur, ini yang ketinggiannya. Sudah benar ya, ketinggiannya dalam bentuk komanya udah betul. Ini desimal degree. Artinya negatif ini di bawah garis khatulistiwa. Di garis khatulistiwa itu kan nol ya. Nah, data yang diperlukan ini ya, lat, long, dan altitude. Yang lainnya bisa kalian hapus saja ya. Lat, long, altitude. Oke, ini dihapus. Oke. Nah, masalahnya di dalam sumbu sumbu koordinat ya, koordinat kartesius itu dia membaca softwarenya nanti membaca x y. Maka dulu kan yang x. Kalau lat itu kan di sumbu lintang, berarti ini di sumbunya y ya. Maka kita balik dulu ini menjadi x-nya ya. Kontrol paste, kemudian ini didekatkan. Oke, ini bisa di save as ya. Kalau mau save as boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa karena ini hanya alat bantu ya, alat bantu untuk membaca data CSV. Ini di copy ya. Ctrl A untuk men-select semua, ada 87 titik ya. Ctrl C, software yang sebenarnya adalah dalam membuatnya yaitu server ya. Maka kalian buka lagi software server. Buka nggak? Wah, sulit ya. Nggak mau jalan dia nih. Atau klik di sini aja ya, server. Ya, mudah-mudahan bisa dibuka ya. Ini kita ini tiba-tiba membuat YouTube tanpa perencanaan ya, beginilah. Jadi berat ini. Sambil merekam, sambil membuka banyaknya program. Oke, di server sudah terbuka. Selanjutnya di sini ini wilayah pembuatan peta ya, new new plotnya. Kemudian ini worksheetnya seperti Excelnya juga. Maka dibuka, kemudian data yang sudah di Ctrl C tadi atau di copy dipindahkan. Ctrl paste. Kita dapat lat, long, altitude karena ini kepala tabelnya bisa dihapus saja karena kita sudah mendapat membuat sumbu X, Y, dan Z. Oke, ini data masih dalam bentuk sistem koordinat geografis ya, derajat desimal ya. Nah, kita di pertambangan itu kalau enak petanya adalah dalam bentuk apa? Dalam bentuk sistem koordinat UTM. Nah, untuk menjadikannya koordinat UTM, maka ini bisa dicek dulu ya. Format data. Nah, ini di data pilih new project koordinat. Jadi kolom A itu, kolom A, kolom B sumbernya itu berasal dari koordinat mana dia? Ada yang tahu tadi sudah saya jelaskan? Koordinatnya geografik ya, latlon. Dia ambil di masing-masing negara beda ya. Beda provinsi juga beda. Tapi sumber utamanya ini project sistemnya belum ya, Word.
Ada nggak? Kalian ada baca nggak? WGS 84 ada nggak terbaca? Nggak ada sumbernya. WW bukan bukan UTM ya. Tahan dulu. Ini kebanyakan yang dibuka. Jadi sumber koordinatnya ini dipastikan dulu. Geografik, Latlon, kan? Ya dari sini ya. Dari Latlon, cari Latlonnya yang ada yang bisa bantu. Malu ini. Mana tanpa perencanaan lagi ya. Indonesian 1974. Waduh. Apakah kita pakai itu tapi takutnya salah lagi ya. Gimana nyarinya ya? WGS 84 Latlon. Oh ini, saya yang cari WGS ya. WGS itu kepanjangan dari World Geodetic System. Oke, oke lanjut. Jadi sumber yang tadi, sumber dari Google Earth itu World Geodetic System WGS 1984. Nanti kita targetkan di kolom D dan kolom E itu menjadi sebuah koordinat project sistemnya kita ubah menjadi UTM dulu. UTM WGS 84 kita zonanya ini harus tahu ya. Zonanya kita karena masih Ketapang Kalimantan Barat di bawah garis khatulistiwa zona 49 tapi yang S ya di bawah. Oke, maka koordinat sistemnya sudah berubah. Jadi yang kita perlukan adalah kita buat plot yang baru aja ya. Di sheet ini yang kita perlukan ini ya. XY-nya udah dapat, Ctrl C, pindah ke yang sheet 2, Ctrl paste, kemudian ketinggiannya tetap tidak berubah. Jadi kita hanya mendapatkan sistem koordinatnya saja. Nah, data ini sudah dapat. Nggak boleh. Musim hujan ini tahan. Ini walaupun ada rekamannya. Silakan, silakan. Waduh, yang mau WC pula. Jadi udah dapat ya koordinat X, Y, dan Z-nya udah dapat. Selanjutnya disimpan. File save as saja. Sistem koordinatnya eh, koordinat topo ya. Koordinat topo Pulau Dato. Dalam bentuk PLN langsung save. Formatting maybe lost. Oke, sudah disimpan. Baru kita balik ke plot. Nah, di mana sebaran titik? Sebaran titik bisa kalian ambil map ya. Di plot ini map, new, bisa kalian post map. Yang tadi di kuliah, kalau di post map, pilih juga alpile ya. Nah, ini ya, koordinat topo Pulau Dato BLN open. Nah, ini adalah sebaran titik yang tadi yang melingkar itu ya.
Dan sistem koordinatnya sudah menggunakan UTM. Apa kelebihan UTM? Ada yang tahu? Jangan malu-maluin pemirsa penonton yang lain. Jadi di pertambangan itu disarankan UTM karena apa? Setiap grid ini langsung dapat apa? Perbedaannya dalam bentuk meter. Misal ini ya ujungnya 700, ini 650. Berarti setiap grid ini 50 meter. Maka area Pulau Dato itu dapat kalian hitung. Beda cerita dengan koordinat geografis. Itu nggak tahu meternya, panjangnya. Ya, bisa nanti kalian gunakan ya untuk pembanding kalau koordinat geografisnya seperti apa, koordinat UTM seperti apa. Ini adalah koordinatnya. Nah, bagaimana peta topografinya? Peta topografi diubah dulu, datanya harus di grid. Namanya di grid, di sini grid data, pilih koordinat tadi ya, lakukan penggridan. Nah, kalian pernah belajar geostatistik? Nah, grid metodenya kita gunakan metode kriging. Nah, ya sudah dapat langsung di oke-kan saja. Maka titik-titik yang tidak diketahui diestimasi menggunakan kriging. Itu maksudnya ya. Sudah selesai? Tidak usah disimpan ya. Selanjutnya adalah masukkan lagi peta. Masuk map, new, namanya kontur. Masukkan kontur. Nah ini gridnya udah ada. Langsung di oke, open aja ya. Nah ini konturnya. Jadi kemudian kalau ini kan dua layer nih. Dua peta ya. Disatukan aja ini. Ini tarik. Taruhkan di bawahnya. Jadi satu sistem koordinat. Oke, karena bentuknya seperti ini, kita atur dulu kertasnya, ngatur kertasnya, file, back setup, kertasnya oke, boleh dalam bentuk A4, kemudian di landscape, ini jadi. Kemudian kalau kontur bisa diberi warna, ini pilih file kontur, ya. File kontur, labelnya bisa diganti. Nih mau yang mana? Nah ini keadaan kontur. Kemudian plotnya kalau mengganggu rasanya ini titik-titik koordinat dicentang aja ya. Nggak usah dicentang di sininya. Maka ini menjadi sebuah kontur. Apa syarat yang harus masuk dalam peta? Judul peta. Maka pilih A ini ya. A ini menjadi eh, teks ya. Peta topografi Pulau Datuk. Nah, ukuran bisa nih diatur ya. Misal 24, kemudian dicentang bolnya biar tebal ya. Nah, ini kemudian kita balik ke sini. Ini kita atur petanya ya. Ya, ini supaya bisa digerakkan ini ya, petunjuk mouse ya. Ini petunjuk tangan untuk menggeser aja. Apalagi yang perlu dilakukan? Arah mata angin. Arah mata angin gimana caranya? Ini ada simbol ya. Simbol, klik simbol, letakkan di sini. Ini kayaknya kurang cocok landscape ya, karena lebih memanjang. Cocoknya apa? Portrait. File, back setup, ubah dia portrait. Biar cocok aja ya. Kalau mau cocok, bisa jadi ini ya. Boleh ya, dibesarkan.
Ini simbol kita ya, klik ya simbolnya. Di simbol pilih dulu arah mata angin, dicari cari apa namanya ya. Ayo bantu saya GPS apa ya? Not a row. GS not a row. Cari. Ya ya. GSI map simbol atau not a row juga bisa ya. Baru pilih simbolnya yang kalian inginkan. Ya, masing-masing pasti berbeda lah. Selera ini. Kemudian ditarik. Wah, kecil juga ya. Mau landscape. Ya, atur lagi lah. Sesuai pesanan pelanggan. Pelanggan saya ini mahasiswa. Jangan lupa ditonton, subscribe. Meningkatkan jam tayang. Ya, judulnya kita pinggirkan saja. Jadi kecil pula. Apalagi selain skala legenda. Nah, itu kalian aja ya yang mendesainnya. Yang jelas, ini kita fokuskan dulu ke pengaturan topografinya. Apa artinya ini? 15, 40. Ini elevasi. Satuannya apa? Meter di atas permukaan. Masih jauh nggak jarak ini? Harusnya kan bisa rapat nih ya. Karena berbatasan dengan air juga. Maka kalian bisa letakkan di kontrol, pilih ini layer, label ya. Pilih label. Label ini kontur intervalnya 5, mayor intervalnya 5. Minimumnya -10, maksimumnya 100. Kita buat yang minimum ini jadikan 0 aja ya. 0, maksimumnya memang 65, kantor mayor. Kontur intervalnya jangan per 5. Kita coba buat per 2 meter. Maka dia akan rapat ya. Coba aja. Nah, kan per 2 meter lebih rapat. Paham? Ini mengatur konturnya. Pasti masing-masing kelompok akan berbeda hasilnya. Oke, kalau sudah ini untuk sementara kita simpan dulu. Nanti kelamaan ya video YouTube-nya. Save as. Ini jadi kontur Pulau Datuknya ya. Dalam bentuk filenya super ya. Nah, bagaimana kalian mau ngeprint nanti? Maka ini kita selesaikan, pilih file export atau import. Kita ekspor ya, ekspor ke dalam bentuk filenya, cari biar tidak berubah PDF vektor ya. Nah, udah jadi peta topo PDF. Nah, ini koordinatnya juga sudah dikunci karena menggunakan vektor. Ya, apalagi? Habis. Ini Excel sudah. Kalau sudah habis, ini tidak usah disimpan. Supernya juga keluar. Kita pilih dada-dada dulu. Oke, sampai ketemu sahabat kuliah yang ingin belajar membuat peta topografi. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.